Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu. Silakan lihat teman sebangkunya. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Siapa? Muhammad Rafi kemana? Tanpa keterangan. Terus siapa lagi? Tiara kemana? Nah, silakan dirapikan dulu pakaiannya. Yang belum rapi, yang bajunya masih keluar, silakan dimasuk. Untuk minggu kemarin kita pernah belajar tentang apa? Momentum sudut, ya. Nah, untuk momentum sudut, ya, coba ada yang masih ingat tidak? Ya, mengenai bagaimana bunyi hukum kekakalan momentum sudut. Siapa yang bisa menjawab? Oh ya, Dela. Silakan berdiri. Momentum sudut adalah perkalian kecepatan sudut suatu benda yang berotasi dengan momen inersialnya. Sebelum Bapak pada materi, ada yang tahu ini gambar apa? Katapel. Coba, ya, siapa yang bisa jawab? Apa saja bagian penyusun dari katapel? Apa saja? Jana, ada apa saja di sini? Oh, kayu. Kayu, kemudian apa? Karet, kemudian ini alas. Ya, betul. Tadi, jadi penyusun dari katapel itu tadi Jana menuliskan bahwa ini adalah kayu atau batangnya, ya, tempat kita memegang katapel tersebut. Kemudian di sini ada karet. Kemudian di sini ada alasnya. Biasanya alasnya terbuat dari apa? Dari kain. Kemudian di sini pelurunya dari apa? Biasanya terbuat. Prinsip kerjanya di sini ditarik, kemudian memanjang. Terus apa lagi? Kembali lagi ke bentuk semula. Terus apa lagi? Gimana? Untuk prinsip kerja katapel, ditarik, kemudian memanjang, kemudian kembali lagi ke bentuk awal, gitu. Nah, kita lihat. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan untuk kompetensi dasarnya adalah menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menerapkan sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari untuk indikatornya. Kemudian menyebutkan contoh-contoh teknologi yang menggunakan prinsip karakteristik bahan elastis. Dan kemudian yang tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis sifat elastis bahan dalam kehidupan sehari-hari untuk menguatkan sikap rasa ingin tahu, kreatif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, jadi itu tujuan kita pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada yang tahu ini gambar apa? Apa? Resisten? Oke. Nah, lihat di sini nanti ada video, ya. Silakan kalian amati. Nah, dari video tersebut, ya, video yang tadi, nah, coba apa saja bahan penyusun resisten band? Apa? Bisa? Karet dan latex. Nah, jadi tadi resisten band itu jawabannya
Jawaban dari Ihsan di sini adalah karet dan lateks. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara kerja resisten band? Siapa yang bisa menjawab? Asti, bagaimana cara kerja dari resisten band? Apa? Ditarik terus? Setelah ditarik akan apanya yang bertambah panjang? Nah, karet bertambah panjang. Terus seperti apa lagi? Setelah karet bertambah panjang ketika ditarik. Nah, silakan diambil per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, buatlah daftar peralatan atau produk teknologi di lingkungan sekitar Anda seperti rumah, arena bermain, pusat perkantoran, sekolah, rumah sakit atau lainnya, tempat umum. Yang di tempat umum, produk atau teknologi apa saja yang menggunakan konsep elastisitas. Dan yang ketiga, catat hasil identifikasi pengamatan pada ya diisi nanti itu aja pulang. Ayo Jana, punya ide apa? Pernah menemukan alat apa? Ya? Panyahan, iya. Kalau apa? Sobekan kendaraan. Itu ada kan alat penyusunnya apa saja? Tulis prinsip kerjanya. Nih, pernah melihat apa? Contohnya, nanti apa? Nah, cara memasang kaca. Kenapa dengan kaca dipasangnya seperti apa? Dilepas dengan kusen gitu. Nah, jadi diberi apa? Diberi ruang baginya. Sekarang kita bagian presentasi. Kita mulai dari kelompok yang depan saja dulu ini. Ya. Silakan untuk presentasi ke depan. Yang lain harap perhatikan. Ya. Terus dilihat apakah sama tidak dengan punya kita. Ya. Suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurjana, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Resisten band, susunan alatnya, karet dan lateks. Prinsip kerja, jika ditarik akan memanjang dan jika dilepaskan akan kembali ke bentuk semula. Yang kedua, kabel listrik yang dibuat melengkung. Susunan alatnya, karet, besi, dan tembaga. Prinsip kerjanya, jika siang hari atau terkena sinar matahari, kabel akan kendor dan pada malam hari akan kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, pegas pada spring bed. Susunan alatnya pegas. Saat kita tidur di kasur pegas ini, maka gaya berat akan menekan kasur. Pegas akan dilempatkan, adapun elastisitas maka kasur pegas pun meregang kembali. Oke, tadi kelompok 2 menyebutkan yang pertama itu apa? Resisten band. Kemudian yang kedua, pemasangan kabel. Kabel yang dibuat kendur. Nah, banyak sekali di sini contoh-contohnya. Kemudian ya, Bapak akan memberikan penguatan kaitan dengan contoh-contoh yang telah kalian buat tadi. Ya. Ini konsep dari elastisitas. Ya. Yang pertama itu material penyusun benda menentukan elastisitas benda. Contoh, material penyusun matras ini dengan trampolin misalnya. Ya. Kalau matras itu kan rata-rata rusak. Ya. Trampolin itu karet di bawahnya. Mana yang akan lebih memantulkan ke atas? Yang lebih tinggi. Trampolin. Nah, maka di sini material penyusun benda itu sangat menentukan elastisitas benda. Ya. Nah, di sini elastisitas ini memiliki batasan. Batasannya ada 3.
Sini satu batasan elastis, ya. Yang kedua batasan plastis, ya. Yang ketiga di sini adalah mas patah. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, nah Bapak ada soal yang harus kalian kerjakan di buku masing-masing. Kemudian yang ketiga, apakah selamanya bahan elastis dapat kembali ke bentuk semula? Ini dijelaskan, jadi Bapak sudah menjelaskan kan? Nah, tulis lagi di sini jawabannya apa. Apakah setiap benda memiliki sifat elastis juga akan memiliki sifat plastis? Nah, kumpulkan ke depan. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini ya, sudah pada tahap penutup. Ya, kita sudah mengajarkan soal sejauh mana pemahaman kalian yang kalian tuliskan di buku tentang soal latihan tadi. Ya. Nah sekarang kita akan mengambil kesimpulan terhadap pembelajaran kita hari ini. Coba untuk kesimpulan yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini apa? Pak Yayu, silakan berdiri. Apa kesimpulan yang Yayu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang dimaksud dengan elastisitas? Ya, apa elastisitas itu? Kemampuan benda kembali ke bentuk semula. Kemampuan benda kembali ke bentuk semula. Ya, jadi yang didapatkan Yayu kesimpulannya bahwa benda elastis itu memiliki kemampuan yang bisa kembali lagi ke bentuk awal dan ke bentuk semula setelah diberikan gaya. Kemudian kesimpulan yang lain siapa? Lula, ya silakan. Nah, bahwa setiap benda yang elastis itu, ya, apakah dapat kembali ke bentuk semula? Jawabannya tidak, ya, karena tadi dari konsep itu kita mengenal bahwa ada batasan-batasan dari sifat elastisitas. Nah, dia bisa saja benda yang awalnya memiliki sifat elastisitas bisa saja tidak kembali lagi ke bentuk awal karena terjadi deformasi yang mengakibatkan benda itu menjadi plastis atau bisa menjadi putus atau patah karena melebihi batas dari elastisitas itu sendiri. Ya. Apakah ada yang ditanyakan untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, sekarang kalian mengisi refleksi, ya. Refleksi berisi apakah sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran kita hari ini, ya. Bapak berikan, nanti silakan diisi, ya, masing-masing. Ya, ada penilaian kalian terhadap guru, terhadap Bapak, ya. Bagaimana yang disampaikan oleh Bapak, ya. Sini ada 4 poin. Sangat sedih berarti poinnya 1, sedih poinnya 2, biasa saja poinnya 3, senang poinnya 4. Ya. Jadi lihat contoh yang pertama, Bapak atau Ibu guru mengajar dengan berbagai variasi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, menurut kamu seperti apa? Kasih penilaian kepada Bapak. Apakah 1, 2, 3, 4. Ada refleksi untuk kalian, ya. Refleksi untuk kalian ini isinya, apakah saya mampu menjelaskan perbedaan benda elastis dan benda plastis? Mampu tidak? Ya. Kalau mampu berarti checklist ya. Sudah? Kalau sudah, silakan kumpulkan semua. Perwakilan saja Bapak satu orang. Baik, untuk pembelajaran minggu depan, ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang regangan, tegangan dan juga modulus Young. Ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kepada ketua murid, ya, kepada channel untuk kembali memimpin doa untuk pembelajaran kita pada hari ini.